Sejarah panjang untuk perkembangan CU di dunia. Kita tahu bahwa dimulai pada tahun 1818 oleh Frederick William Raffaysen. Ia telah memberikan kontribusi besar bagi tata perekonomian dunia dan kesejahteraan universal umat manusia di segala bangsa. Bermula dari Jerman, sebuah perjuangan nilai kemanusiaan untuk menolong diri dan menolong orang lain dalam sebuah komunitas. Ia mengandung prinsip solidaritas berdasarkan nilai-nilai universal, akhirnya menjangkau dan menjamah umat ala Keuskupan Atambua Timor Indonesia. Kredit Union Kasih Sejahtera, anak dari CU Dunia, lahir dari ibu kandung Gereja Katolik Keuskupan Atambua. Jadi yang pertama itu karena saya dengar propaganda baik dari Pontianak, dari uskup di sana, maka saya coba kirim orang ke Pontianak untuk belajar di sana. Ada beberapa orang yang pergi, ya. Alasannya bergantung dari visi dan misi dari Keuskupan Atambua yang mau meningkatkan juga kehidupan sosial ekonomi. Ingat saja Tuhan Yesus, dia bukan saja ajar firman, Injil, tetapi juga dia kenyangkan orang. Orang lapar dia kenyangkan. Maka kita juga harus mewartakan Injil, tapi juga mesti orang kenyang. Berarti sehingga dengan itu kita bisa dengar dengan senang hati dan dengan bahagia. Ya. Dan waktu itu baru saya sudah yakin bahwa banyak orang datang dengar, maka pada waktu itu juga mereka ada saya dirikan itu CU Kasih Sejahtera. Ya. Waktu itu saya tidak bisa bayangkan bahwa dia berkembang begitu cepat. Ya, karena kan saya tidak tahu. Macam ini SMK ini. Saya dirikan, saya tidak bayangkan bahwa dia berkembang begini. Begini bisa berkembang, asal saja jangan lupa bahwa perkembangan itu berdasarkan atas iman, atas kepercayaan. Jangan buang kepercayaan. Karena ya saya pasang selalu bilang tertib aturan yang ada. Jangan pengurus dia menyeleweng lebih dulu ke anggota, nanti lebih menyeleweng lagi. Ya, mesti tertib aturan. Sidang para uskup se-Indonesia pada tanggal 1 sampai dengan 15 November 2006 di Jakarta, mereka membicarakan bagaimana kehadiran gereja dalam sosial ekonomi untuk kaum lemah dan orang miskin. Dan dari sidang para uskup, mereka kemudian menemukan pengembang kredit union di Indonesia hanya di Kalimantan Barat, Pontianak, yang berkembang secara baik. Dan itulah yang menjadi poin utama untuk para uskup, bagaimana belajar dari mereka. Setelah sidang para uskup di Jakarta, Uskup Anton Peratu kembali ke Atambua. Dan pada tanggal 26 sampai dengan 30 November 2006, Bapak Uskup kemudian mengadakan sidang pastoral Keuskupan Atambua. Dan dalam sidang itu Bapak Uskup menyampaikan keberpihakan tiap keuskupan untuk orang miskin dan lembaga dan keuangan mikro. Dan pada saat itu disampaikan bahwa kredit union harus kita bangun di Keuskupan Atambua. Dalam sidang pastoral Keuskupan Atambua, Bapak Uskup yakin bahwa hanya melalui kredit union, keuskupan bisa membantu orang miskin, orang lemah di keuskupan ini. Karena itu Bapak Uskup meminta saya sebagai Ketua PSC Keuskupan Atambua memfasilitasi kegiatan pendampingan untuk membangun kredit union dengan teman-teman di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya menghadap Bapak Uskup setelah dipercayakan untuk saya memfasilitasi berdirinya kredit union. Bapak Uskup mengatakan, Urbanus,
Saya tidak ada uang, tetapi saya percayakan kepada Romo untuk mencari dana dan kemudian memfasilitasi, mengutus teman-teman untuk ke Kalimantan, Pontianak. Dan saya kemudian mendekati Pater Vigjen dan Pater Justus Asa dan memutuskan untuk Romo Chris Lake sebagai ekonom 3, Herman Abatan sebagai pegawai Puspas, dan Kristo Eduk sebagai dari Komisi PSE. Saya mengutus mereka bertiga ke Kalimantan untuk belajar dan didampingi oleh teman-teman di Pontianak. Di sana kami bertemu dengan General Manager PK3 di Kalimantan waktu itu, Pak Fras Laten, melapor diri bahwa kami ingin belajar tata kelola CU di Kalimantan Barat. Baru kami diarahkan ke CU Pancur Kasih di Siantan, Kalimantan Barat. Dan di sana kami belajar dengan cara mengamati, melihat, kemudian melakukan analisa atas informasi dan data yang ada, dan kami berdiskusi dari waktu ke waktu sehingga menjadi bekal dan pedoman untuk pendirian CU Kesejahteraan. Sesudah mereka magang, mereka kembali, kemudian kita dapat input bagus sekali, kita tertarik, kita tuangkan dalam kalender kerja supaya tahun depan itu diadakan lokakarya dengan mengundang langsung orang-orang dari Kalimantan datang untuk memimpin atau membimbing lokakarya itu. Dan kita sepakat waktu itu untuk mengundang semua pastor paroki, semua pastor pembantu, dan juga DPP, masing-masing ada utusan. Dan ternyata itu mendapat respon yang bagus sekali, dan pada tahun berikutnya sesuai kalender kerja itu pada lokakarya tersebut semua datang di Emmaus. Dan tim dari Kalimantan juga datang dan bimbing kami di bawah bimbingan Pak Metcher. Syukur kepada Tuhan bahwa dalam proses itu semua tertarik. Dalam Renstra yang berlangsung dari tanggal 5 Juni sampai dengan 8 Juni, ada banyak hal yang dibicarakan waktu itu, termasuk di dalamnya adalah soal nama dari CU yang akan dibentuk. Banyak nama yang disebutkan waktu itu mengikuti persyaratan yang ditampilkan. CU, nama yang ditampilkan harus nama yang baru dan tidak pernah dipakai oleh lembaga lain. Maka nama yang dimunculkan waktu itu adalah CU ini yang akan dibentuk harus memakai nama Maranatha. Ada pertimbangannya sendiri. Tapi kemudian ada muncul nama lain dalam kaitan dengan kasih dan kesejahteraan. Maka dipakai Kasih Sejahtera. Ada yang mengusulkan nama waktu itu dengan nama Kastera, yang adalah singkatan dari Kasih Sejahtera. Tapi kemudian itu ditolak. Dan keputusan akhir dari pembicaraan itu adalah CU ini dibentuk dengan nama Kasih Sejahtera. Ditulis CUKS, tidak bisa dibaca CUKS, tapi dibaca CUKS, CU Kasih Sejahtera. Selesai Renstra itu, saya kembali ke paroki dan saya menyampaikan kepada seluruh umat dalam perayaan Ekaristi untuk menanggapi secara positif pikiran baru, bagaimana cara ber-CU secara baru yang diinginkan oleh Bapak Uskup Atambua waktu itu, Monsinyur Antonius Painratu SVD. Dan umat sangat menanggapi positif dengan pikiran ini. Karena itu, saya yang waktu itu dipilih dalam Renstra, dipilih sebagai seorang kelompok inti, saya mulai berupaya menjelaskan kepada umat tentang bagaimana harus ber-CU secara baru ini. Saya awalnya bingung mengikuti sosialisasi dan pendidikan CU. Tetapi saya berani dan saya optimis bahwa dengan masuk CU akan terjadi pemberdayaan dalam keluarga,
terutama pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Misi CU Kasih Sejahtera adalah meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang bermutu, pelayanan keuangan yang prima, dan pendampingan yang berkelanjutan. Visinya adalah menjadi lembaga pemberdayaan yang terpercaya dan profesional berbasis komunitas di wilayah Keuskupan Atambua. Dan nilai-nilai intinya adalah sehati sepikir, gotong royong, saling menghargai, jujur dan terbuka, saling menolong. Setelah CU Kasih Sejahtera resmi berdiri pada tanggal 8 Juni 2007, di tempat inilah di PPSE KA kami memulai pelayanan terhadap anggota. Pada awalnya kami adalah orang awam yang tidak tahu harus bagaimana mengurus koperasi, apalagi berkaitan dengan transaksi keuangan. Tetapi kami yakin bahwa kami pasti bisa, maka kesulitan-kesulitan itu dapat kami atasi, walaupun semua diproses secara manual. Adapun hambatan-hambatan saat itu, apalagi kami pun memulai dengan sangat tidak tahu apa-apa, tetapi kami punya harapan bahwa kami pasti bisa dan CU Kasih Sejahtera ini pasti akan lebih baik ke depannya. Pada bulan Juni 2007 sampai dengan Februari 2008, kami melaksanakan semua kegiatan CU Kasih Sejahtera di kantor PPSE KA. Dan pada Maret 2008, kami pun berpindah ke kantor baru yang sebelumnya merupakan gudang dari PPSE KA. Tapi oleh pengurus direhab menjadi sebuah kantor yang begitu cantik.